Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 223 yang judulnya Kusembah Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, yuk kita bernyanyi lagi dari buku ND yang nomor 128 yang berjudul Baca Kitab Suci.
minggu kedua bulan Juni. Sudah ada yang hafal? Masih ingat? Diambil dari kitab apa? Iya, pinter. Kita ayat bulanannya bulan Juni dari Kejadian 12 ayat 2. Ayo dibuka semua kitabnya. Kejadian itu perjanjian lama apa baru ya? Iya, pinter, perjanjian lama. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dihafalin ya. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Ya, kita masih semangat ya anak-anak ya. Tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Dihafal ya anak-anak untuk minggu depan tidak pakai Alkitab lagi. Sekarang kita kembali bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan seluruh guru-guru sekolah minggu. Kita bersama-sama ya, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 190. Akulah alat Tuhan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi ya kita ya. Tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Sekarang kita bernyanyi kembali ya. Kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Aku
anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami, untuk sukacita yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan menyelesaikan ciptaannya, langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7 ia berhenti dan memberkati serta menguduskan hari itu. Kemudian ketika Tuhan memperhatikan ciptaannya, Tuhan Allah sangat senang. Segala sesuatu di dalam taman itu, yaitu alam semesta itu, sangatlah indah. Dari binatang yang paling besar hingga helai rambut yang terkecil, mendatangkan sukacita baginya. Semuanya merupakan sebuah panduan yang sangat indah. Pada hari terakhir dari penciptaan, Allah berkata, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Yaitu untuk manusia. Hal ini berarti bahwa Allah telah menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu bagi hidup manusia di bumi ini. Ia boleh hidup di tanah yang diberikan Allah. Manusia bisa menikmati karunia
karunia yang disediakan Allah. Sebagai tanda untuk itu, maka Allah menguduskan hari ke-7. 6 hari lamanya haruslah manusia itu bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7, manusia itu harus berhenti dan bergembira bersama-sama dengan Allah atas pekerjaannya. Anak-anak sekolah minggu, kisah dalam kejadian ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan karena sebuah tujuan, yaitu tujuan tertentu yang ditetapkan Allah baginya. Demikian kita tidak boleh lupa keberadaan kita sebagai ciptaannya dan tidak pernah lepas dari keberadaan Allah Sang Pencipta. Allah memberikan manusia itu nafas kehidupan, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pemberian nafas kehidupan itu harus kita syukuri dengan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Setelah penciptaan manusia itu, Tuhan Allah juga membuat taman di Eden sebagai tempat tinggal manusia itu. Manusia diberi kuasa untuk mengusahakannya demi kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia harus bekerja di tanah yang diberikan Tuhan di dalam 6 hari. Tetapi juga mereka harus beristirahat untuk menguduskan hari yang dikuduskan oleh Tuhan Allah. Anak-anak sekolah minggu, kisah penciptaan ini dapat kita gambarkan sebagai gambaran kehidupan kita, gambaran kehidupan mingguan kita. Biasanya dalam 7 hari atau 1 minggu ada 6 hari kita sekolah atau bekerja. Ketika kita di sekolah, di rumah, di tempat bermain, seharusnya kita bekerja dengan tekun sehingga kita menghasilkan pekerjaan yang baik. Kemudian kita beristirahat pada hari Minggu. Beristirahat bukan berarti diam dan bersantai, tetapi menguduskannya. Anak sekolah minggu yang menguduskan hari Minggu selalu rajin ke gereja seperti sebelum corona dan ibadah online dan mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru sekolah minggu supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita menguduskan hari Minggu dengan beribadah kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas sekolah minggu dan juga tugas-tugas di rumah membantu Bapa dan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu. Kami sungguh bersyukur atas ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk menguduskan hari yang ke-7. Kami harus beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu untuk mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan orang tua kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak sekolah minggu.
ibadah kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu Sungai Sukacitamu. Anak-anak sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu.